Halo Sobat Intres, kembali lagi bertemu bersama kami dalam Popeye, podcast KPPN Palangkaraya. Kali ini bersama dengan saya, Rita Tresna Milania, dan Bapak Hendrik Wijaya, Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi KPPN Palangkaraya. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Mbak Rita. Ya, Bapak, hari ini kita akan membahas terkait salah satu topik yang cukup menarik, yaitu mengenai hibah. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan hibah itu? Nah, hibah pemerintah itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017, hibah diartikan sebagai setiap penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa maupun devisa yang dirupiahkan, dalam bentuk rupiah, barang atau jasa atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah, yang tidak perlu dilakukan pembayaran kembali, yang sumbernya sendiri itu bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Demikian mungkin Mbak untuk pengertian hibah itu sendiri, Mbak Rita. Jadi pemberian kepada negara yang tidak perlu dikembalikan lagi gitu ya Pak? Ya, betul sekali. Cukup menarik ya Sobat Interest. Oke, kalau itu merupakan pengertian hibah Pak, kalau jenis-jenisnya apa saja nih Pak? Nah, kalau dalam peraturan tersebut, hibah ini kita dapat golongkan dalam 3 kelompok besar. Yang pertama itu adalah berdasarkan bentuknya, yaitu hibah dalam bentuk uang, hibah dalam bentuk barang, maupun hibah dalam bentuk surat berharga. Nah, untuk jenisnya sendiri ini dibagi menjadi hibah langsung maupun hibah yang direncanakan. Nah, kalau melihat dari sumbernya, yang sebagaimana tadi sudah disebutkan dalam pengertiannya sendiri, hibah tersebut bersumber baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi ada 3 kategorisasi ya Pak Betul untuk sekali, Mbak. hibah. Nah, Iya. dari 3 kategori tersebut ada yang membuat penasaran ini Pak. Jika hibah yang diterima itu dalam bentuk barang atau jasa, itu bagaimana Pak proses pengesahannya di KPPN? Nah, ini yang menarik, Mbak. Untuk proses pengesahan hibah itu kita perlu mengetahui beberapa istilah, yaitu yang pertama itu adalah memo pencatatan hibah langsung berupa barang atau jasa atau surat berharga. Nah, surat ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran untuk mengesahkan atau mencatat pendapatan yang bersumber dari hibah langsung berupa barang atau jasa atau surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui bendahara umum negara. Nah, istilah yang kedua perlu kita ketahui itu Mbak Rita, itu adalah persetujuan memo pencatatan hibah langsung itu sendiri. Nah, untuk surat memo ini merupakan surat yang diterbitkan oleh KPPN yang memberikan persetujuan kepada pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pencatatan atas pendapatan, beban, atau aset yang bersumber dari hibah langsung berupa barang atau jasa ataupun surat berharga. Nah, untuk prosesnya sendiri ini ada 3 proses, yaitu pertama adalah permohonan pengajuan nomor register, yang kedua itu melaksanakan penandatangan BAST, yang ketiga adalah pengajuan pengesahan SP3AL barang jasa atau surat berharga. Dari 3 proses itulah yang untuk melakukan pengesahan memo pencatatan hibah langsung, Mbak Rita. Jadi ada 3 tahapan dalam pengesahan hibah tersebut ya Pak, hibah betul barang. sekali. Tadi dari 3 tahapan tersebut ada mengenai permohonan nomor register ya Pak? Ya, betul sekali. Nah, itu prosesnya bagaimana Pak untuk pengajuan nomor registernya? Nah, untuk pengajuan nomor register itu dapat kita lihat dari sumber hibah langsung tersebut, Mbak Rita, yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu adalah hibah langsung yang bersumber dari luar negeri. Untuk pengajuannya sendiri, pengguna anggaran atau KPA dapat mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung tersebut kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko DJPPR. Nah, sedangkan untuk hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri itu dapat diajukan oleh KPA ataupun pengguna anggaran ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di mana KPA ataupun
pengguna anggaran berkedudukan. Untuk dokumennya sendiri, Mbak Rita, yang perlu dilampirkan dalam rangka pengajuan nomor register hibah langsung itu diantaranya yaitu surat permohonan nomor register, kedua perjanjian hibah, ketiga itu adalah ringkasan hibahnya sendiri, yang keempat itu adalah surat kuasa pendelegasian wewenang dari pejabat untuk menandatangani perjanjian hibah tersebut. Seperti itu, Mbak Rita. Jadi ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan ya Pak dalam penerbitan nomor register hibah tersebut. Nah selanjutnya tadi kan dijelaskan mengenai penandatanganan BAST. Nah itu apa saja Pak yang harus diperhatikan dalam penandatanganan BAST? Yang perlu diperhatikan terkait dengan penandatanganan BAST itu sendiri, Mbak Rita, itu adalah pimpinan kementerian atau lembaga yang selaku penerima hibah, yaitu membuat dan menandatangani BAST bersama dengan pemberi hibah itu, Mbak Rita. Nah, yang terkait dengan format berita acara serah terimanya sendiri, dalam hal ini BAST tersebut, ini disesuaikan sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak, baik dari sisi pemberi hibah maupun dari penerima hibah. Nah, yang selanjutnya itu adalah komposisi dalam berita acara serah terima tersut yang pertama itu adalah, yang paling penting itu adalah tanggal serah terima hibah langsung tersebut. Kedua, pencantuman nama kedua belah pihak, penerima hibah maupun dari pemberi hibahnya. Nah, yang ketiga itu adalah nilai nominal dari hibah langsung yang diserahkan kepada pemberi hibah, yang diserahkan kepada penerima hibah. Nah, yang berikutnya itu adalah bentuk hibah itu sendiri, Mbak Rita. Bisa saja bentuknya barang, jasa, ataupun surat berharga. Nah, yang selanjutnya itu adalah tujuan dilakukannya berita acara serah terima. Ya, yang terakhir itu adalah pencantuman rincian harga per barangnya. Nah, seperti itu yang harus dimuat dalam berita acara serah terima tersebut, Mbak Rita. Baik, jadi terkait BAST memang cukup detail ya Pak, harus memuat tanggalnya, penerima sekali. siapa, pemberinya siapa, lalu rincian per barang. Iya, betul. Karena memang itu merupakan salah satu syarat untuk pengesahan hibahnya ya Pak. Iya. Baik, setelah tadi dijelaskan Sobat Interest oleh Bapak Hendrik terkait hibah, lalu bagaimana pengesahannya, lalu bagaimana nomor register dan BAST-nya itu diajukan. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, yang paling detail untuk Satker. Kalau untuk pengesahan hibahnya itu seperti apa Pak? Dan apa saja yang harus dilakukan oleh pihak Satker dalam pengesahan hibah barang ke KPPN? Untuk pengesahan pendapatan dari hibah langsung berupa barang atau jasa atau surat berharga tersebut dari pihak pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran itu membuat surat perintah pengesahan pendapatan hibah langsung berupa barang atau jasa atau surat berharga. Nah, sedangkan untuk pengesahan beban atau asetnya itu sendiri dari pihak pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran yang menerima hibah langsung tersebut itu membuat memo pencatatan hibah langsung berupa barang atau jasa atau surat berharga. Nah, kedua dokumen ini harus disampaikan ke KPPN, Mbak Rita. Jadi tidak boleh kurang hanya salah satunya aja yang disampaikan. Jadi kedua dokumen ini harus perlu disampaikan ke KPPN. Kedua dokumen tersebut harus disampaikan sebelum pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran itu melakukan pencatatannya pada modul persediaan atau aset ataupun modul GLP-nya. Nah, dokumen tersebut oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran itu disampaikan melalui aplikasi Sakti, Mbak Rita. Nah, apa saja dokumen yang perlu dilampirkan untuk proses pengesahan hibah langsung tersebut? Yaitu pertama adalah dokumen hard copy-nya sendiri, yaitu surat permohonan pengesahannya. Nah, disertai dengan ADK yang diperoleh dari aplikasi Sakti. Yang kedua itu adalah surat penetapan nomor registernya yang baik yang diperoleh dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Nah, yang ketiga itu adalah BST-nya, BST hibah itu Mbak Rita yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak,
Yang berikutnya itu adalah SPTMHL. Nah ini agak terlipat di lidah saya. Jadi ini SPTMHL itu adalah surat pernyataan telah menerima hibah langsung. Yang terakhir itu adalah dokumen SP3HL, surat perintah pengesahan pendapatan hibah langsung berupa barang atau jasa, atau surat berharga. Demikian Mbak Rita yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses pengesahan hibah langsung berupa barang atau jasa atau surat berharga. Baik Sobat Invest, itu tadi merupakan informasi yang sudah kita gali dari Bapak Hendrik Wijaya terkait dengan hibah barang. Nah, ada satu lagi pertanyaan yang saya penasaran nih Pak terkait hibah barang. Kalau misalkan kuasa pengguna anggaran, Satker, menerima hibah, itu ada batas pengesahannya ke KPPN atau bebas aja Pak dari mereka? Seperti apa Pak? Kalau untuk batas waktunya, untuk pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran itu harus menyampaikan dokumen pengesahan hibah langsung berupa barang itu paling lambat di akhir tahun penyerahan, yaitu di tanggal 31 Desember 2024. Nah, di dalam ketentuan tersebut itu mengatur terkait penyampaian dokumen pengesahan hibah langsung berupa barang ataupun jasa itu untuk periode bulan Oktober 2024 dan November 2024 itu minimal diajukan 1 kali. Nah, sedangkan untuk realisasi sampai dengan 31 Desember 2024, pengajuan dokumen pengesahan hibah langsungnya itu harus disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari 2025. Jadi tanggal tersebut perlu diperhatikan oleh pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran dalam mengajukan pengesahan hibah langsung berupa barang ataupun jasa, Mbak Rita. Oke, jadi batas-batas tanggalnya sudah ditentukan dalam peraturan terkait LLAT ya Pak? Betul sekali. Oke, baik. Nah, seperti itu Sobat Interest. Jadi, untuk Sobat Interest yang sudah menerima hibah namun belum diajukan pengesahannya ke KPPN, jangan lupa untuk segera disahkan supaya tidak melewati tahun anggaran yang berkenaan. Baik, sekian untuk podcast kali ini terkait dengan hibah barang yang sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak Hendrik Wijaya, yang tentunya menambah insight dan pengetahuan baru bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Rita. Ya, untuk selanjutnya semoga kita bisa bertemu lagi dalam podcast KPPN Palangkaraya dengan topik-topik menarik yang lainnya. Sekian podcast kali ini, mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di podcast KPPN Palangkaraya yang berikutnya.